Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nenden Rahmawati dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi. Di sini saya akan menyampaikan laporan hasil kerja praktik saya yang berjudul Prosedur Inventarisasi Kendaraan Bermotor pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kabupaten Karawang. Baiklah, pada kesempatan ini praktikan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi, SEMM, selaku Rektor Universitas Buana Perjuangan Karawang, kepada Bapak Dr. Budi Rismayadi, SEMM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang, kepada Ibu Yanti SEMAK, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Buana Perjuangan Karawang, kepada Ibu Devi Astriani, SEMAK, selaku dosen pembimbing, dan kepada Ibu Lilis Lasmini, SEMAK, selaku dosen penguji. Prosedur inventarisasi kendaraan bermotor pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kabupaten Karawang terbagi menjadi 5 tahap. Yang pertama pendahuluan, yang kedua gambaran umum instansi, yang ketiga tinjauan pustaka, yang keempat pelaksanaan kerja praktik, yang kelima kesimpulan dan saran. Latar belakang, aset atau barang milik daerah (BMD) adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya. Terdapat temuan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK yang menyatakan bahwa terdapat barang milik daerah di beberapa perangkat daerah yang kondisi fisiknya rusak berat dan sudah tidak digunakan, tetapi tercatat dalam Kartu Inventaris Barang atau KIB kondisinya masih baik. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip akuntabel dalam pengelolaan barang milik daerah. Selain itu, terdapat juga temuan Badan Pemeriksa Keuangan tentang barang yang belum diketahui keberadaannya pada saat dilakukan uji fisik oleh tim audit. Hal ini akan mengakibatkan hal yang telah terjadi lebih dahulu bernilai buruk dan menimbulkan opini publik bahwa pengguna barang dan pengurus barang lalai dalam melaksanakan tugasnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah, Pasal 476 dan 477 mengamanatkan bahwa pengguna barang dan pengelola barang harus melakukan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penggunaan dan penguasaannya paling sedikit 1 kali dalam 5 tahun. Pemerintah Kabupaten Karawang terakhir melakukan inventarisasi atau sensus tahun 2014, sehingga apabila merujuk kepada peraturan tersebut, maka harus melaksanakan inventarisasi atau sensus kembali pada tahun 2019. Banyaknya barang milik daerah yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang di tiap-tiap perangkat daerah dipandang perlu untuk melakukan inventarisasi mengingat masa manfaat yang sudah lama, sehingga kondisi dan keberadaan barang tersebut harus diupdate sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Selain itu juga, pada pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Karawang tahun 2017, BPK merekomendasikan agar Bupati Karawang menginstruksikan perangkat daerah untuk melaksanakan inventarisasi fisik secara menyeluruh atas aset tetap di lingkungan perangkat daerah pemerintah Kabupaten Karawang. Atas hal-hal tersebut, maka dipandang perlu untuk melakukan inventarisasi atau sensus secara menyeluruh terhadap barang milik daerah yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang Pemerintah Kabupaten Karawang sampai dengan kondisi per 31 Desember 2018 atau audited. Pelaksanaan inventarisasi atau sensus akan dilaksanakan pada semester 2 tahun anggaran 2019. Adanya pelaksanaan inventarisasi berperan penting dalam kegiatan suatu instansi, karena pelaksanaan inventarisasi perlu untuk mencatat barang milik daerah yang sudah dibeli, diterima, dibagikan, dan dipakai seluruh pegawai instansi, baik barang bersifat tetap maupun barang bergerak. Pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah dilakukan untuk menyediakan berbagai informasi berkaitan dengan keberadaan barang.
Adapun tujuan dari kerja praktik ini adalah untuk mengetahui prosedur inventarisasi kendaraan di kantor BPKAD Kabupaten Karawang. Waktu dan tahap pelaksanaannya yaitu pada tanggal 7 Januari sampai 7 Februari 2020. Tempatnya di kantor BPKAD Kabupaten Karawang, alamatnya Jalan Siliwangi nomor 3, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Profil instansi. Menurut Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 bahwa badan daerah, kabupaten atau kota merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, kabupaten atau kota. Oleh karenanya, melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah serta Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, maka Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah berubah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang. BPKAD mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan, khususnya penunjang bidang keuangan. Nama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD, Bidang Aset, Kepala Badan Haji Endang Sumantri, SH, Kepala Bidang Aset Haji Suhesti Purnomosari, SE. Alamat instansi Jalan Siliwangi nomor 2, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Visi BPKAD yaitu terwujudnya kemandirian pengelolaan keuangan dan aset daerah, dan misi BPKAD yaitu mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, mewujudkan pengelolaan aset daerah yang akuntabel. Pengertian barang milik daerah atau BMD. Barang merupakan benda-benda yang berwujud yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau menghasilkan benda lain yang akan memenuhi kebutuhan. Barang adalah sarana sebagai penunjang tercapainya suatu tujuan dalam organisasi. Barang milik daerah meliputi barang bergerak dan barang tidak bergerak menurut Rianto et al. Tahun 2011. Barang bergerak adalah barang yang menurut sifat penggunaannya dapat dipindah-pindahkan, misalnya alat pengangkut peralatan kantor, alat kesehatan, alat transportasi, dan lainnya. Barang tidak bergerak adalah barang milik daerah yang menurut aturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan sebagai barang tidak bergerak, misalnya tanah, bangunan, dermaga, landasan, dan lainnya. Pengertian inventarisasi barang milik daerah. Inventarisasi adalah kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data, dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian, menurut Saleh Chabib et al. Tahun 2010. Inventarisasi merupakan kegiatan pencacahan atau opname fisik dan administratif barang yang meliputi pendapatan, pencatatan, pendaftaran, dan pelaporan hasil inventarisasi tersebut. Inventarisasi dilakukan untuk mengetahui jumlah, nilai, dan kondisi barang milik negara atau daerah pada suatu saat tertentu menurut Pusdiklat Pimnas tahun 2013. Prosedur inventarisasi barang. Pelaksanaan inventarisasi perlu dilakukan dengan tertib. Ketertiban pelaksanaan inventarisasi perlu memerhatikan prosedur. Prosedur merupakan alur pelaksanaan yang sudah ditetapkan untuk ditiru guna menyelesaikan tugas atau kewajiban. Prosedur pelaksanaan inventarisasi berdasarkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membukukan data transaksi barang milik negara, dokumen sumber. Yang kedua, membuat dan atau memutaakhirkan kartu inventaris barang, rekap daftar barang ruang, dan daftar inventaris lainnya. Yang ketiga, membuat laporan barang pada akhir semester. Yang keempat, meminta pengesahan penanggung jawab unit akuntansi pengguna barang atas laporan barang. Tugas umum yang dilakukan. Yang pertama, menginput validasi dan posting progress mapping, daftar penerimaan barang, posting inventarisasi. Yang kedua, memeriksa laporan hasil inventarisasi barang. Yang ketiga, merapihkan dokumen laporan akhir. Kemudian di sini ada flowchart pelaksanaan inventarisasi. Dan
ada prosedur pelaksanaan inventarisasi kendaraan. Yang pertama, melakukan pendataan. Persyaratan kelengkapan dan barang milik daerah dokumen barang yang meliputi lokasi, jenis atau merek, tipe, jumlah ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan barang, dan data lain yang dianggap diperlukan. Yang kedua, melakukan pencatatan. Dalam pencatatan, digunakan buku inventarisasi dan kartu inventaris barang atau KIB dan kertas kerja inventaris BMD. Kenapa KIB? Karena kendaraan merupakan aset tetap, peralatan, dan mesin. Kemudian yang ketiga ada pelaporan. Pelaporan berdasarkan data rekapitulasi kendaraan dinas yang tercatat pada SKPD tahun 2018, yaitu kendaraan roda 2 sebanyak 2.327 unit, kendaraan roda 3 sebanyak 58 unit, dan kendaraan roda 4 sebanyak 1.340 unit. Kondisi kendaraan yang baik sebanyak 3.257 unit, dan kendaraan yang kondisinya rusak berat sebanyak 468 unit. Jadi, total keseluruhannya itu 3.725 unit. Di sini ada rekapitulasi kendaraan dinas tahun 2018. Kemudian di sini ada permasalahan dan solusi. Untuk permasalahan, dalam pelaksanaan inventarisasi, sering sekali staf BPKAD menemui kendala-kendala yang dapat mengganggu serta memperlambat jalan kerjanya. Kendala-kendala yang biasa dihadapi adalah sebagai berikut. Yang pertama, secara keseluruhan, pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah di kantor BPKAD Kabupaten Karawang belum dilakukan sepenuhnya. Pelaksanaan baru bertahap dari mulai mendata, mencatat seluruh barang milik daerah, kemudian melaporkan barang milik daerah. Yang kedua, pencatatan barang milik daerah sudah dilakukan, akan tetapi pelaksanaannya masih terkendala pada saat input ke dalam aplikasi Atisis Bada. Yang ketiga, kurangnya kesadaran tiap SKPD dalam menjaga kendaraan dinas tersebut, sehingga banyak sekali jumlah kendaraan yang kondisinya rusak berat. Yang keempat, kurangnya kesadaran tiap SKPD dalam membayar pajak kendaraan yang digunakan. Solusi: demi kelancaran, keefisienan, dan keefektifan dalam inventarisasi, maka pihak kantor BPKAD Kabupaten Karawang perlu melakukan beberapa upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang ditemui, yaitu yang pertama, pihak kantor BPKAD sebaiknya mengangkat dan menunjuk pegawai yang bekerja sebagai pengurus barang, yaitu pegawai yang latar belakang pendidikannya adalah ilmu akuntansi, sehingga dalam pelaksanaan peningkatan terkait inventarisasi pendataan, pencatatan, dan pelaporan aset dapat dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, pihak kantor BPKAD sebaiknya memberikan arahan atau sosialisasi terkait BMD kepada setiap pegawai yang bertugas sebagai pengelola barang, pengguna aplikasi Atisis Bada, agar meminimalisir adanya kesalahan dalam mengaplikasikan aplikasi tersebut. Yang ketiga, mengingatkan kepada setiap SKPD agar kendaraan dinas selalu dirawat dan diperhatikan kondisinya. Yang keempat, mengingatkan kepada setiap SKPD agar selalu tepat waktu untuk membayar pajak atau diberikan sanksi agar seluruh SKPD bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Kemudian ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, dari pengamatan yang telah dilakukan oleh praktikan di pembahasan sebelumnya, maka praktikan dapat mengambil kesimpulan tentang prosedur inventarisasi adalah yang pertama, pelaporan sudah dilakukan dengan baik karena pelaksanaan pelaporan barang inventaris dilakukan setiap triwulan dan tahunan, sedangkan pelaksanaan pelaporan barang non-inventaris dilakukan pada setiap bulanan, triwulan, dan tahunan. Yang kedua, secara keseluruhan, pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah di kantor BPKAD Kabupaten Karawang belum dilakukan sepenuhnya. Pelaksanaan baru bertahap dari mulai mendata, mencatat seluruh barang milik daerah, kemudian melaporkan barang milik daerah. Pelaksanaan pencatatan masih terkendala pada saat input data dan pencatatan masih belum lengkap. Kemudian, pelaksanaan inventarisasi yang terakhir masih terkendala pada saat pelaporan karena pelaksanaan pelaporan dengan cara mengirim data secara online. Kemudian yang terakhir ada saran.
Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka saran yang diajukan sebagai bahan masukan untuk BPKAD Karawang adalah: yang pertama, diharapkan kepada pihak kantor BPKAD Kabupaten Karawang untuk melaksanakan inventarisasi barang milik daerah secara menyeluruh yang mencakup pendataan pencatatan barang milik daerah dan pelaporan barang milik daerah. Yang kedua, diharapkan kepada pihak kantor BPKAD memberikan pelatihan, pendidikan terkait BMD kepada setiap pegawai yang bertugas sebagai pengelola barang. Yang ketiga, diharapkan kepada pihak kantor BPKAD untuk mengangkat dan menunjuk pegawai yang bekerja sebagai pengurus barang, yaitu pegawai yang latar belakang pendidikannya adalah ilmu akuntansi, sehingga dalam pelaksanaan peningkatan terkait inventarisasi pendataan, pencatatan, dan pelaporan aset dapat dilaksanakan dengan baik. Yang keempat, diharapkan kepada pihak kantor BPKAD untuk dapat melakukan pengawasan dan pengendalian dengan cara memberikan sanksi tegas terhadap SKPD yang tidak mengikuti aturan yang telah ditentukan. Demikianlah pemaparan saya mengenai laporan kerja praktik yang berjudul Prosedur Inventarisasi Kendaraan Bermotor pada kantor BPKAD Kabupaten Karawang. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dan memberi manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.